Bismillah. Kita lanjutkan masih di bab 3. Kita bicara tentang raison d'être-nya hukum. Sekali lagi mohon maaf kalau spellingnya kurang tepat. Kapankah pada hakikatnya hukum itu ada? Apakah yang menyebabkan timbulnya hukum itu? Apakah raison d'être dari hukum itu? Itu pertanyaan yang dikemukakan oleh Prof. Sudikno. Telah dikemukakan bahwa untuk timbulnya hukum sekurang-kurangnya harus ada kontak dua orang. Kontak ini bersifat menyenangkan, ya, dan kontak yang sifatnya tidak menyenangkan atau sifatnya sengketa atau perselisihan. Pada hakikatnya, kata Prof. Sudikno, hukum baru dipersoalkan apabila terjadi konflik kepentingan. Kalau baru masyarakat aja itu belum tentu ada hukumnya, kecuali ketika sudah munculnya itu ketika ada konflik kepentingan. Konflik kepentingan ini terjadi apabila dalam melakukan kepentingan atau memenuhi kebutuhan manusia, ya, ia merugikan orang lain. Manusia pada umumnya, ya, mencari benarnya sendiri, mencari keuntungannya sendiri. Kalau kepentingannya terganggu, ia cenderung menyalahkan manusia lain. Ia akan mempertengkarkan siapa yang salah, siapa yang melanggar, siapa yang berhak, apa hukumnya. Nah, gitu. Disinilah baru dipersoalkan hukum. Hukum pada hakikatnya baru timbul untuk dipermasalahkan kalau terjadi pelanggaran kaidah hukum, konflik, kebatilan atau adanya tidak sesuai hukum, unlaw, unrecht, gitu. Perbuatan melawan hukum, ya, nanti kita sebutkan onrecht matig dat. Gitu. Kalau segala sesuatu berlangsung dengan tertib, lancar, tanpa terjadinya konflik atau pelanggaran hukum, maka tidak akan ada orang yang mempersoalkan hukum. Baru kalau terjadi pelanggaran, sengketa, bentrok, maka akan dipertanyakan, ada hukumnya, siapa yang berhak, siapa yang bersalah, dan sebagainya, ya. Baru itu digali hukumnya. Tentang kesadaran hukum misalnya, baru dipermasalahkan dan baru banyak ditulis dalam surat kabar apabila justru terjadi ketidaksadaran hukum, pelanggaran hukum atau kebatilan, istilahnya Prof. Kalau kesadaran hukum itu tinggi, ya, kalau tidak banyak terjadi pelanggaran hukum, ya, tidak akan banyak dipermasalahkan tentang kesadaran hukum. Oleh karena itu, menjawab pertanyaan tersebut, maka raison d'être hukum itu adalah konflik kepentingan, conflict of human interest. Demikian. Mudah-mudahan bermanfaat.